kerja pada sitostatika. Nah, materi ini adalah lanjutan dari materi penanganan sitostatika ya, students. Sudah penasaran? Let's get started. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar terkait penanganan obat sitostatika. Nah, karena obat-obat ini berbahaya, makanya jika terjadi kecelakaan kerja terkait dengan obat-obatan ini, penanganannya juga harus khusus. Ya, kenapa? Karena supaya kita bisa melindungi petugas dari paparan obat sitostatika yang tidak perlu. Contoh kecelakaan kerja yang paling umum, misalnya adalah terjadi tumpahan obat. Apabila terjadi tumpahan di luar area BSC dalam ruangan steril, kita bisa menggunakan kemoterapi spill kit. Lalu, jangan tinggalkan ruangan, kemudian beri tanda peringatan di sekitar area, pasang APD, angkat pecahan kaca dengan sendok khusus dan buang ke dalam kantong, serap tumpahan cair dengan bantal penyerap dan tumpahan serbuk dengan handuk basah dan buang juga ke dalam kantong, cuci area dengan deterjen, bilas dengan Aquades, ulangi sampai seluruh obat terangkat. Tanggalkan sarung tangan luar dan alas kaki pada kantong pertama, tutup kantong, dan masukkan ke dalam kantong kedua. Lepaskan pakaian pelindung dan masukkan ke dalam kantong kedua. Kemudian, cuci tangan dan buat laporan kecelakaan. Apabila terjadi tumpahan di dalam area BSC, maka kita tidak perlu melakukan adanya pembatasan dan pemberian tanda di sekitar area tumpahan. Nah, pada saat terjadi kejadian tumpahan ataupun saat bekerja, apabila teknik penyiapan yang kita lakukan itu tidak secara hati-hati, maka akan meningkatkan risiko paparan. Ya, aktivitasnya yang berpotensi menyebabkan paparan ada banyak. Misalnya, saat mencabut jarum dari vial, memindahkan obat dengan syringe, mematahkan ampul yang tidak benar, kemudian mengeluarkan udara dari dalam syringe, dan mengisi obat ke dalam syringe melewati batas volumenya. Nah, paparan ini bisa melalui rute inhalasi, injeksi, tertelan, ataupun absorpsi melalui kontak langsung pada kulit dan mata. Nah, apabila paparan terjadi melalui kontak langsung melalui kulit atau mata, maka yang pertama, tanggalkan sarung tangan. Kemudian, yang kedua, bilas dengan air 10 hingga 20 menit. Yang ketiga, cuci dengan sabun dan bilas dengan air mengalir. Nah, jika terjadi pada mata, matanya dibilas dengan air hangat selama 15 hingga 20 menit. Pada kulit terbuka, silahkan diberikan dengan kasa steril yang mengandung hidrogen peroksida 3%. Kemudian, catat nama obat, tanggalkan pakaian pelindung, dan buat laporan kecelakaan. Nah, selain itu, bisa juga terjadi kecelakaan berupa kulit tertusuk jarum yang berisi obat-obat sitostatika. Apabila terjadi hal tersebut, maka yang pertama, jangan segera mengangkat jarum. Menarik kembali plunger terlebih dahulu untuk menghisap obat yang mungkin masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, mengangkat jarum dari kulit dan menutup jarum kemudian. Yang ketiga, membuang dalam kontainer sitostatika. Yang keempat, melepaskan sarung tangan. Yang kelima, membilas area yang terkena dengan air hangat. Yang keenam, mencuci dengan air sabun dan membilas dengan air hangat. Yang ketujuh, mencatat jenis obat dan perkiraan jumlah yang terinjeksi. Nomor 8, menanggalkan semua pakaian pelindung. Nomor 9, melaporkan ke apoteker. Nomor 10, melengkapi form kecelakaan. Nomor 11, menyuntikkan antidot yang spesifik. Dan nomor 12, mengkonsultasikan ke dokter dengan segera. Pengelolaan limbah dari sisa buangan pencampuran sediaan sitostatika seperti bekas ampul, vial, spuit, dan needle juga harus dilakukan dengan baik dan hati-hati, sehingga tidak menimbulkan bahaya pencemaran terhadap lingkungan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
APD yang tepat. Yang kedua, tempatkan limbah pada wadah buangan tertutup berwarna ungu dan biasanya berlogo Cytostatika. Untuk benda tajam, bisa ditempatkan pada wadah yang tidak tembus benda tajam. Yang ketiga, beri label peringatan pada bagian luar wadah. Yang keempat, bawa limbah ke tempat pembuangan dengan troli tertutup. Dan kelima, musnahkan dengan insenerator dengan suhu 1000 derajat Celcius. Nah, karena sediaan Cytostatika ini cukup berbahaya, maka perlu dilakukan monitoring untuk menjaga kesehatan petugasnya. Nah, cara-cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, catat berapa lama petugas menyiapkan obat setiap hari. Yang kedua, segala kejadian tumpahan obat dan kecelakaan harus dicatat. Yang ketiga, petugas rutin melakukan medical check-up setahun 2 kali. Dan yang terakhir, tidak menempatkan petugas yang sedang hamil atau merencanakan kehamilan dalam penanganan Cytostatika. Nah, itu dia students, materi kita terkait penanganan kecelakaan kerja pada Cytostatika. Semoga teman-teman semakin paham ya. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan. Boleh banget